Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi. Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gua mau nge-review sebuah action figure lagi. Dan ini adalah buatan Beast Kingdom lagi ya. Tapi karakter apa yang akan gua review hari ini? Jadi yang akan gua review hari ini adalah jeng. Jadi ini adalah Beast Kingdom Egg Attack Action Bro Thor atau Thor gendut. Jadi seperti apa tampilan action figurnya? Yuk langsung kita review saja. Ya, jadi teman-teman ini salah satu figur yang cukup langka ya. Karena kalau teman-teman ngikutin channel gua dari lama, gua lebih ke DC ya, karakter-karakter DC untuk superhero. Tapi paling nggak Spider-Man lah, karena Spider-Man itu salah satu favorit gua juga ya di Marvel. Nah, biasanya gua nggak pernah nge-review figur-figur dari MCU. Tapi untuk di hari ini gua spesial ya, karena agak melenceng sedikit. Ini kenapa gua suka? Sebenarnya gua kurang begitu suka sama MCU. Tapi untuk figur ini menurut gua nggak kelihatan MCU-nya gitu, nggak begitu kelihatan gitu Marvelnya. Jadi gua beli ini bener-bener lucu banget ya si Bro Thor atau Thor gendut ini ya. Jadi karena bentuknya unik, terus bajunya sama segala macemnya unik, jadi makanya gua beli action figure ini. Dan untuk packingnya sendiri, karena ini adalah Beast Kingdom eksklusif 2020 ya, sama seperti Spider-Man yang gua review beberapa video kemarin. Jadi kalau yang eksklusif Beast Kingdom ini ternyata boxnya itu kayak dari plastik mika kayak gitu, kayak plastik jilid gitu. Ini benar-benar keren banget. Cuma yang gua kurang suka sama packing kayak gini, jadi kalau teman-teman geser-geser kayak gini, geret-geret kayak gini, di bagian belakangnya ini bisa bisa baret-baret kayak gitu. Nah, ini udah baret-baret nih teman-teman, banyak baretnya ya. Nah, jadi untuk packingnya sendiri bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada tulisannya Marvel Avengers Endgame, dan di sini ada tulisannya Beast Kingdom eksklusif 2020. Jadi dia bikin 3000 pieces dan gua dapat nomor 157. Di sini ada tulisannya EAA 116 Egg Attack Action Avengers Endgame, logo Beast Kingdom di sini, dan ada tulisannya Bro Thor. Dan di sini bisa teman-teman lihat penampakan figurnya ya, dan bisa teman-teman lihat juga di sini ada si Bro Thor-nya. Di bagian sampingnya ada si Bro Thor pakai kacamata ya. Ada tulisannya Bro Thor, Egg Attack Action, bla 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 segala macem. Di bagian sebelah satunya lagi ada wajah Bro Thor-nya setengah ya. Di bagian belakangnya ada tulisan SNI, terus spesifikasi dari produknya, terus ada beberapa pose-pose si Thor, dan ada logo Beast Kingdom di sini yang menandakan dia adalah original. Di bagian atasnya ada tulisan Marvel Avengers Endgame, dan di bagian bawahnya warning bla 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 segala macam. Dan untuk buka figurnya di sini agak sedikit tricky ya, apalagi ini karena dia plastik, di segelnya juga plastik. Ini sangat susah banget waktu gua pertama kali bukanya, tapi ini udah gua buka segelnya. Jadi karena sama-sama plastik, nyabutnya juga agak susah ya. Jadi ini teman-teman tinggal agak susah ya ini ya. Nah, jadi tinggal di slot kayak gini. Slot. Nah, di sini kita dapat manual instruksi, dan ini bahasa Cina sepertinya, bahasa Taiwan, entah bahasa kayak gitulah pokoknya ya. Gua kagak mengerti apa yang mereka katakan di sini. Nah, yang di sini sebelah sini ada bahasa Inggrisnya, ada artikulasinya, tangan penggantinya, dan bagaimana untuk cara mengganti wajahnya. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat background, dan bahannya juga dari plastik mika kayak gini, yang jadi plastik mika yang di print. Tapi gua kurang suka ya, karena di sini dia gampang melengkung nih. Jadi dia gampang melengkung plastiknya, jadi gua kurang suka. Ini kalau seandainya teman-teman berdiriin juga nggak bisa ya,
kalau tanpa stand. Harusnya mereka ngasih stand di sini, di samping sini kayak punya Hot Toys ya. Kalau kayak gini jadi nggak bisa kepake gitu. Dan terus ini kalau seandainya teman-teman foto juga ini ya agak ada pantulannya tuh, ada kayak pantulan-pantulannya. Jadi gua kurang suka sih sebenarnya, ini kayak nggak kepake gitu lah kayaknya ya. Selanjutnya di sini kita dapat stand base, dan ini stand base-nya jujur gua nggak pernah buka sama sekali ya. Nggak pernah dipakai sama sekali stand base ini, dan stand base-nya Egg Attack ini sama persis ya dari zaman jebot yang pertama si Amazing Spider-Man sampai yang baru sampai sekarang juga kayak gini bentuknya. Cuma yang di sini uniknya dia bikinnya transparan, dan di sini ada gambar Thor ya. Lucu banget ini unik, nggak kayak Thor ya. Kalau orang yang nggak tahu Thor, ini nggak kayak Thor sama sekali bentuknya, malah kayak apa ya, kayak gelandangan gitu ya. Dan ini ada tulisannya Thor, dan ini gua nggak bakal buka ya ininya karena sama persis sama kayak yang kemarin-kemarin. Jadi teman-teman yang pengen tahu stand base-nya bisa cek review-review Egg Attack gua yang sebelum-sebelumnya. Oke? Selanjutnya kita di sini dapat Stormbreaker ya, dan ini gua seneng banget sama detailnya ya. Kalau menurut gua kalau masalah detail Beast Kingdom ini udah setingkat ya, setingkat sama Hot Toys untuk soal detail. Ini bener-bener keren parah, bisa teman-teman lihat. Rapi banget catnya, detailnya, scope-nya bagus banget ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini warnanya juga metaliknya dapet banget, rapi banget, gak ada cat yang melebar sama sekali. Ini bahannya plastik ya, bukan diecast. Keren. Dan ini ada juga ada sedikit detail bahasa ini ya, scope bahasa Asgard kayaknya. Nih, bisa teman-teman lihat ya. Keren, ini keren sih. Selanjutnya di sini kita dapat kaleng minuman kayak gini ya. Kalau teman-teman nonton film Endgame-nya pasti nonton deh ya. Jadi dia waktu itu apa ya, kayak bingung gitu mau ngapain. Jadi dia kebanyakan makan sama main game. Pokoknya hobinya santai-santai lah ya. Jadi ini adalah salah satu botol cola ya, botol soda gitu. Dan di atasnya ini ada kayak detail apa namanya, buat buka minumannya, lubang buat minumannya. Bahannya plastik, catnya juga yang ini cukup rapi ya. Dan selanjutnya di sini kita dapat sandwich, dan ini cukup bagus juga. Dan gua bingung kenapa di bagian bawahnya ada bolong ini, kenapa ini ya? Gua nggak tahu maksud bolong-bolong ini apa. Dan ini cukup rapi. Nah, kalau di sini ada sedikit detail kayak apa namanya, kayak kena tangan atau kecungkil-cungkil apa gitu, jadi agak sedikit realistis gitu ya. Keren banget. Di sini ada efek bekas gigitannya si Thor. Ini keren banget ya. Dan selanjutnya di sini kita dapat satu pasang pizza ya kayak gini, dan ini sama persis sama yang kayak yang didapat di Spider-Man, sama persis. Gue ingetnya apa? Karena di bagian sini ada cat yang bopeng sedikit di bagian sini. Sama di Spider-Man juga kayak gitu. Nah, di bagian sini tuh ada yang di tengah-tengahnya tuh ada yang kayak nggak kecat gitu. Nah, jadi ini catnya untuk si pizza ini kurang bagus menurut gua ya. Jadi kayak di pinggir-pinggirnya tuh ada yang kayak nggak rapi gitu catnya tuh. Kelihatan ya. Dan selanjutnya di sini kita dapet kacamata ya, kacamata si Thor. Ini keren parah ya. Tapi bentuknya menurut gua sama aja sama yang kayak di Peter Parker yang Spider-Man yang sebelumnya gua review. Cuma yang si Spider-Man itu dia transparan, kalau ini kacamatanya kacamata hitam. Dan selanjutnya kita dapat sepasang tangan kayak gini ya, yang sepasang kayak gini. Dan dia di sini ternyata ada scoop-scoopnya, jadi kayak sarung tangan rajutan kayak gitu, kayak dari wall rajutan gitu. Gua senang banget sih sama scoopnya ya. Selanjutnya kita dapat sepasang tangan menggenggam seperti ini. Dan selanjutnya kita dapat sepasang tangan kayak gini. Dan selanjutnya kita dapat sepasang yang tangan yang relax kayak gini. Oke, sekarang kita dapat head scoop ya. Dapat head scoop yang pertama. Ini wajahnya mode serius ya. Wajahnya kayak gini. Dan seperti biasa kalau seandainya Egg Attack bikin wajah manusia beneran kayak gini, matanya udah pasti bisa digerak-gerakin ya. Jadi teman-teman bebas mau gerakin matanya ke kiri atau ke kanan kayak gini misalnya ya. Nah, jadi ini bisa teman-teman posein dah. Dia pengen nengok kemana pokoknya ya. Dan di sini gua agak sedikit aneh ya. Gua nggak merhatiin sih di film. Emang mata Thor ini kan sebelahnya memang dikasih si roket ya kalau gua nggak salah ya.
tapi warnanya gua nggak merhatiin, ternyata warnanya berbeda antara mata kiri dan mata kanan ya. Apa kayak gitu ya? Teman-teman merhatiin nggak sih kalau di film? Kalau gua sih nggak begitu merhatiin ya warnanya ya. Dan ini juga ada scoop-scoopnya, warnanya catnya boleh lah ya. Warnanya ada kayak gradasi warna antara coklat tua dan coklat muda kayak gitu. Dan yang paling gua aneh di sini fungsinya ini apa ini? Nah, ini bisa digerak-gerakin, ada artikulasi, ini fungsinya apa coba? Buat apa? Ini kalau digerakin kayak gini aneh, yang ini nggak ngikut ke kiri gitu. Kalau diputar ke kanan, yang ininya juga nggak ngikut ke kanan yang jenggot yang lain. Jadi agak aneh sekali maksud jenggot yang ini apa maksudnya ya. Dan selanjutnya di sini kita dapat scoop kayak gini. Jadi ini si Thor-nya kayak lagi senyum kayak gitu, bisa teman-teman lihat. Dan gue kurang sukanya ya sama Beast Kingdom ini, mereka kalau seandainya bikin ekspresi itu nggak natural gitu. Jadi mulutnya ini kayak senyum cuma nggak natural gitu mereka bikinnya ya. Koreksi kalau gue salah ya, tapi kalau menurut gue kayak aneh gitu senyumannya ini ya. Dan ini juga bisa digerak-gerakin matanya sama seperti yang ini. Dan kita dapat 2 rambut. Nah, yang ini rambut pertama. Nah, rambut yang pertama itu kita dapat 2 rambut nih. Rambut yang pertama itu sama aja sih, nih, sama aja bentuknya. Tuh, sama aja. Scoopnya juga sama-sama bagus. Warnanya beda sedikit ya. Yang ini warnanya agak sedikit lebih coklat. Kalau yang ini agak sedikit coklatnya agak muda. Tuh, beda ya. Tapi scoopnya itu sama teman-teman. Nah, perbedaannya kalau di sini dia ada bolongannya. Jadi ini buat dipasang kacamata. Kalau di sini nggak ada bolongannya. Sama aja sih ya sebenarnya ya. Nah, nanti di bagian atasnya kita bisa masukin ke sini kepalanya ya. Oke, jadi itu dia seluruh aksesoris yang kita dapat di figur ini. Dan jeng. Jadi inilah dia si Bro Thor atau Thor gendut ya. Jadi bener-bener gua beli karena emang lucu dan fotogenik banget si Thor ini, makanya gua beli ya. Yuk langsung kita lihat lebih dekat detailnya. Jadi ini dia detailnya, ini alis matanya gede banget. Scope-nya gue cukup suka ya. Keren banget sama detailnya. Dan ini ternyata rambutnya itu soft ya. Jadi nggak keras, jadi bahannya agak lunak-lunak kayak gitu. Tapi gue kurang suka di sini dia nggak nempel secara sempurna. Jadi sering lepas kalau seandainya teman-teman bawa foto-foto. Jadi gua agak kesel lah. Jadi ini gampang banget lepas teman-teman. Apalagi kalau seandainya teman-teman lagi post digerak-gerakin, ininya pasti lepas ini teman-teman. Jadi ini gua kurang suka sama di bagian kepalanya. Dan di sini dia pakai bajunya itu baju kain beneran ya. Nah, cuma gua kurang sukanya di sini di bagian talinya ini. Gua nggak tahu kenapa kayak kaku gitu teman-teman. Jadi nggak natural. Jadi dia nggak jatuh ke belakang kayak ini. Jadi dia kayak tuh, bisa teman-teman lihat kayak kawat gitu teman-teman. Jadi nggak natural kayak gitu teman-teman. Gue kurang sukanya di situ sih. Tapi untuk bahan bajunya gue seneng. Ini bahannya sangat rapi banget, bisa teman-teman lihat. Di sini ada kantongnya tuh, kantong hoodie-nya nih, ada hoodie-nya juga di belakang. Dan ini bahannya kayak bahan sweater gitu. Gue suka banget sih. Jadi double. Jadi ini sweater yang di luar, yang di dalamnya juga ada sweater. Nah, yang paling gua kurang suka ya sama Attack dari dulu. Jadi mereka nggak bisa menyembunyikan gap antara tangan dan telapak tangannya. Jadi ada gap yang cukup gede di bagian tangan. Jadi gua kurang suka di sini ya. Di seluruh Attack kayak gitu. Jadi yang ini yang paling menurut gua paling gede nih gapnya. Ini gua kurang suka sih. Jadi please Attack supaya kalian bisa memperbaiki pola yang seperti ini. Di kaki juga sih sebenarnya, cuma di sini kakinya nggak begitu kelihatan. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi bahannya ini lentur ya, bahan bajunya ini. Gua seneng banget ya. Dan selanjutnya di sini kan namanya Thor-nya gendut ya, tapi di sini nggak gendut teman-teman. Menurut gua nggak gendut teman-teman. Ini biasa aja gitu. Jadi nggak gendut, bisa teman-teman lihat ya. Nggak gendut ya. Ini bisa teman-teman lihat di bagian bawahnya, di bagian dalamnya. Jadi di bagian dalamnya untuk di perutnya itu dia kayak sedikit ngasih bantalan kayak gitu. Dan bantalannya ini juga nggak tebel gitu teman-teman. Jadi dia tipis tuh. Jadi
menurut gua nggak ada gunanya gitu. Jadi gua ngakalin biar kelihatan gendut. Kemarin gua masukin kayak kapas ke dalamnya, jadi kelihatan lebih gendut. Jadi ini nggak kelihatan buncit teman-teman tuh. Biasa aja gitu. Tuh, nggak kelihatan buncit sama sekali. Nah, untuk celananya ini dia celananya bahan karet ya di sini. Bahan karet. Jadi ini gampang melorot sebenarnya tuh. Sering banget melorot. Gua agak terganggu juga sih sama ini ya. Dan bagian celananya ini bagus banget serius nih. Bahannya kayak apa ya? Kayak celana kayak gembel-gembel kayak gitu lah pokoknya. Nah, yang salah satu poin yang gua seneng di sini adalah ini sendal kroknya bisa dicabut dong. Mantap banget. Tapi kalau seandainya teman-teman pakai ini, jadi dia agak susah berdiri ya. Jadi gua nggak tahu kenapa. Jadi di beberapa egg attack ada yang susah berdiri, ada yang gampang berdiri. Jadi di bagian sini, nah yang ini agak seret nih teman-teman. Nah cuma yang di beberapa egg attack yang gua beli, entah kenapa ada aja yang dapatnya yang letoy di bagian kaki ya. Nah jadi itu dia detailnya si Brothor. Sekarang gua mau cek untuk artikulasi untuk figur ini. Pertama, kepala dia udah bisa teman-teman lihat dari penampakannya ya. Jadi nggak begitu banyak artikulasi karena kehalang sama rambutnya yang gondrong ini. Jadi kiri kayak gini, kanan tuh agak susah kali ya. Bisa nengok ke atas nggak banyak karena kehalang sama rambutnya. Untuk nunduk ke bawah cukup banyak. Tuh kan lepas ininya. Jadi gua kesel banget ya. Kayak gini ya, kayak gini bisa kayak gini. Kalau seandainya nggak pakai ini, kalau pakai ini tuh bisa juga, cuma nggak begitu enak pergerakannya. Nah untuk di bagian sini bahunya dia bisa ke atas segini jauh ya. Terus ada butterfly joint di sini, dan jointnya di sini dia pakai ratchet joint. Ada bunyinya krek 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 kayak gitu. Nah jadi bisa segini jauh ya. Tuh keren banget. Nah terus di sini ada artikulasi di bagian sini. Untuk tangannya bisa kayak gini, cukup bagus ya di bagian sini. Bisa teman-teman lihat karena jauh ada gap yang banyak di sini, jadi dia bisa artikulasinya sangat luas banget kayak gini ya. Bisa ke atas dan ke bawah kayak gini. Nah untuk di bagian perut ini agak tuh kan lepas, makanya gua males nih sama ininya, gampang lepas nih. Jadi dia nggak bisa ke sini ya, nggak bisa ke belakangnya juga sedikit banget. Bisa kayak gini, bisa diputar sedikit. Dan ini karena kehalang sama di bagian dalamnya ini, jadi agak sedikit mengganggu. Dan di bagian kakinya ini serius, ini karena ini isinya tampelan-tampelan semua. Jadi ini tuh bodinya itu di dalamnya bisa kalau teman-teman pegang ya. Jadi kayak ada penebal gitu, kayak ada kain-kain penebal. Jadi artikulasinya ini jelek banget. Serius ini nggak bisa ngangkang ya. Jelek banget artikulasinya serius. Dan di bagian depan tuh. Jadi di bagian pahanya ini kayak ada penebal kayak gini teman-teman, yang kayak di dalam perutnya ini. Di sini. Jadi dia sedikit banget pergerakan di sini. Nah, kalau seandainya teman-teman tarik ini celananya langsung kedodoran nih teman-teman ya. Di bagian belakang juga sedikit banget. Di bagian kaki kayak gini sejauh ini. Di bagian sini kaki di sini ya. Aduh, ini ganggu banget. Jadi di bagian sini bisa diputar 360 derajat di bagian kaki sini ya, bisa atas dan bawah. Nah, terus ada artikulasi di sini. Ya, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Nah, untuk mengganti wajahnya si Thor ini cukup gampang ya. Jadi teman-teman tinggal lepas ini kepalanya dan dia jadi bentuknya kayak Upin Ipin kayak gini. Nah, di bagian sini ada belahan, tinggal ditarik, kita ganti sama wajah yang lagi serius. Di sini ada lubang kayak gini, tinggal dicolok kayak gini. Tinggal masukin, kita ganti yang ini ya, yang pakai kacamata ini. Nah, kayak gini. Nah, sekarang di sini ada lubang ya, bisa teman-teman lihat. Jadi kalau seandainya mau pakai kacamata, tinggal dimasukin kacamatanya di sini, masukin ke lubang sini, dan yang satunya lagi set. Nah, ini bener-bener lucu banget ya si Thor ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang Egg Attack Brothor ya. Jadi ini adalah Egg Attack buatan Beast Kingdom. Ada banyak minus yang gua temuin di figur ini ya, yang jadi udah gua singgung di awal-awal review. Jadi cukup banyak ininya, tapi selain itu figur ini benar-benar
menurut gua untuk difoto bener-bener funnya. Jadi tingkat fun untuk figur ini sangat sangat banyak dan sangat fun banget menurut gua, apalagi teman-teman yang suka fotografi ya, ini menurut gua sangat fotogenik banget. Ini benar-benar keren banget dan bisa teman-teman dapetin di Tokopedia, banyak yang jual, dan di sini gua dapet di Tirta Toys di Tokopedia ya, bisa teman-teman cek di Tokopedianya. Dan ini gua dapat harganya 1,3 juta. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen beli action figure Bro Thor ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.